Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan makalah perilaku konsumen yang berjudul Tindakan Konsumen dalam Keputusan Pembelian Komoditas Pertanian. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perilaku Konsumen yang diampu oleh Ibu Isdiana Suprakti. Anggota dari kelompok 15 yaitu ada Nurwinda Dewi Agustina, NIM 62, Siti Nuridayanti Rahman, NIM 86, dan Tantria Oktaviana, NIM 92. Sebelum menuju ke pembahasan, terdapat beberapa topik yang akan kami bahas ke depannya. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka, yang ketiga, bab 3 pembahasan, yang keempat, penutup. Seiring berkembangnya zaman, konsep belanja yang telah berkembang menjadi sebuah cerminan gaya hidup tersendiri. Bahkan saat ini, kegiatan berbelanja merupakan suatu kegemaran bagi beberapa kalangan. Pada dasarnya, setiap konsumen yang akan melakukan pembelian terhadap sebuah produk ataupun jasa tidak terlepas dari adanya proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan konsumen dalam melakukan kegiatan pembelian melewati 3 tahapan yang berbeda, tetapi saling berhubungan satu sama yang lainnya. Adapun tahapannya terdiri dari input, output, dan juga proses. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana contoh studi kasus dari tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Yang kedua, yaitu bagaimana keterkaitan antara contoh studi kasus dengan tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui contoh studi kasus dari tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Dan yang kedua yaitu mengetahui keterkaitan antara contoh studi kasus dengan teori tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam melakukan pembelian terhadap sebuah produk maupun jasa merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh konsumen agar mendapatkan sebuah produk ataupun jasa yang diinginkan dan juga sesuai dengan kebutuhan konsumen. Menurut Kotler 2009 menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan yang ada dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang konsumen yang terdiri dari 1. Pengenalan masalah ataupun kebutuhan. Para produsen perlu melakukan proses identifikasi terkait keadaan yang dapat mempengaruhi kebutuhan tertentu. Proses identifikasi tersebut dapat dilakukan melalui pengumpulan beberapa informasi dari sejumlah konsumen. Kemudian yang kedua yaitu pencarian informasi. Pencarian informasi yang dilakukan oleh konsumen bermula ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan akan barang ataupun jasa dapat dipenuhi dengan cara membeli dan juga mengkonsumsi suatu produk. Selanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif merupakan sebuah proses untuk mengevaluasi produk ataupun merek sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan juga diinginkan oleh konsumen. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Sumaji dan Sophia 2013 menjelaskan mengenai keputusan pembelian merupakan sebuah pemilihan tindakan dari 2 ataupun lebih pada pilihan alternatif. Yang terakhir atau yang kelima, perilaku pasca pembelian. Setelah adanya kegiatan pembelian, konsumen mungkin mengalami adanya ketidaksesuaian dengan keinginan dalam diri konsumen tersebut. Oleh karena itu, produsen diharapkan memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan juga pemakaian produk pasca pembelian yang dilakukan oleh seorang konsumen. Baik, di sini saya akan membahas mengenai studi kasus dari tahapan penentuan keputusan pembelian. Artikel yang pertama yaitu berjudul Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Sayuran Hidroponik di Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perilaku konsumen dalam pembelian sayuran hidroponik di Kota Bandar Lampung. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tahapan pengambilan keputusan pembelian sayuran hidroponik terdiri dari tahap pengenalan kebutuhan atau masalah, kemudian pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Selanjutnya, artikel yang kedua adalah proses keputusan pembelian produk bayam hidroponik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik konsumen bayam hidroponik dan menganalisis proses pengambilan keputusan pembelian konsumen terhadap produk bayam hidroponik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa analisis proses pengambilan keputusan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Pada tahap pengenalan kebutuhan, motivasi tertinggi sebesar 41% disebabkan karena kebutuhan sehari-hari, sebesar 35% disebabkan karena motivasi untuk memenuhi keinginan, dan sebesar 24% disebabkan karena motivasi produk baru. Pada tahapan pencarian informasi, sumber informasi yang paling mempengaruhi konsumen adalah dari media sosial dengan persentase sebesar 53%. Kemudian pada tahap evaluasi alternatif, indikator yang paling diperhatikan oleh konsumen adalah kualitas dengan persentase 50%. Kemudian indikator harga memiliki persentase 35% dan indikator pelayanan memiliki persentase 15%. Pada tahap keputusan pembelian, sebanyak 59% konsumen membeli bayam hidroponik karena direncanakan. Sebesar 35% konsumen membeli bayam hidroponik karena tidak direncanakan, dan sebesar 6% membeli secara mendadak. Pada tahap perilaku pasca pembelian, sebesar 59% konsumen merasa puas setelah melakukan pembelian bayam hidroponik, sedangkan sisanya merasa tidak puas setelah membeli bayam hidroponik. Artikel ketiga yaitu berjudul Sikap dan Pengambilan Keputusan Sayuran Organik oleh Konsumen di Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan sikap konsumen serta faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian sayuran organik. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik konsumen. Metode multi-atribut Fishbane digunakan untuk menganalisis sikap konsumen terhadap produk sayuran organik. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian sayuran organik, dianalisis menggunakan metode backward elimination and seemingly unrelated regression atau SUR. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa responden penelitian ini sebagian besar adalah perempuan berusia 25-50 tahun dengan jenis pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, tingkat pendidikan tamat SMA, pendapatan sekitar 2,5 juta hingga 5 juta, jumlah anggota keluarga sekitar 3-4 orang, status sudah menikah dengan frekuensi pembelian sebanyak 1-4 kali per bulan. Sikap konsumen yang dianalisis menggunakan metode Fishbane menghasilkan urutan skor sikap konsumen dari yang paling tinggi hingga paling rendah, yaitu atribut kebersihan, kesegaran, dan ketahanan sayuran. Tahapan pengambilan keputusan pembelian sayuran organik meliputi pencarian informasi, evaluasi alternatif, proses pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Pada tahap pencarian informasi, sebagian besar responden mengetahui informasi dari media cetak. Pada tahap evaluasi alternatif, pertimbangan konsumen dalam membeli sayuran organik adalah karena kesegaran sayuran. Pada tahap proses pembelian jenis sayuran organik yang paling sering dibeli oleh konsumen adalah sawi hijau. Pada tahap evaluasi pasca pembelian, sebagian besar responden merasa puas setelah membeli sayuran organik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan keputusan pembelian produk sayuran organik adalah karena faktor internal dan faktor eksternal. Jumlah pembelian sayuran organik dipengaruhi oleh faktor harga, kebersihan, dan kesegaran sayuran. Selanjutnya yaitu terkait dengan studi kasus jurnal 4 yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Sayur Organik di Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan karakteristik konsumen sayur organik, menganalisis proses pengambilan keputusan pembelian sayur organik, menganalisis perilaku konsumen terhadap sayur organik, dan menganalisis hubungan karakteristik konsumen dengan perilaku konsumen terhadap sayur organik. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, multi-atribut Fishbane, dan korelasi Rank-Spearman.
Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap proses pengenalan kebutuhan dapat dilihat dari alasan atau motivasi konsumen melakukan pembelian dan mengkonsumsi sayur organik. Motivasi konsumen yang paling dominan adalah aman bagi kesehatan sebesar 83%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen berharap mendapatkan kesehatan dari sayur organik. Sumber informasi konsumen terkait sayur organik berasal dari media elektronik sebesar 53%. Pertimbangan awal dan fokus konsumen membeli sayur organik yaitu manfaat yang menjadi faktor yang paling dipertimbangkan sebesar 46,7%. Pada tahap keputusan pembelian, faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli sayur organik yaitu keinginan sendiri sebesar 66%. Evaluasi pasca pembelian adalah tahap akhir dari proses pengambilan keputusan. Konsumen menyatakan merasa puas terhadap sayur organik sebesar 64%. Persepsi konsumen terhadap harga sayur organik adalah sepadan dengan manfaatnya sebesar 78,9%. Berdasarkan hasil analisis multi-atribut Fishbein, diperoleh atribut manfaat sayur organik dengan nilai tertinggi pada tingkat kepentingan ataupun kepercayaan. Nilai perilaku atau A0 sayur organik bernilai positif. Selanjutnya yaitu studi kasus jurnal 5 yang berjudul Analisis Keputusan Konsumen dalam Pembelian Sayuran Organik di Lampung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis proses keputusan pembelian konsumen terhadap pembelian sayur organik dan menganalisis sikap konsumen terhadap pembelian sayuran organik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan multi-atribut Fishbein. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap proses pengambilan keputusan pembelian sayur organik, diketahui bahwa pada tahap pengenalan kebutuhan, alasan konsumen tertarik membeli karena sayuran organik memiliki variasi sayuran yang beraneka ragam dan mempunyai manfaat lebih sehat. Pada tahap pencarian informasi, konsumen mengetahui sayuran organik karena rekomendasi dari teman atau keluarga. Pada tahap evaluasi alternatif, pertimbangan konsumen untuk membeli sayuran organik adalah manfaat dan kualitas dari sayuran organik. Kualitas yang dimaksud adalah kesegaran dari sayuran organik. Pada tahap pembelian, konsumen yang membeli sayuran organik selalu direncanakan karena konsumen mengkonsumsi sayuran organik secara berkelanjutan. Pada evaluasi pasca pembelian, konsumen menyatakan puas terhadap sayuran organik dan akan mencari sayuran organik di supermarket lain jika supermarket yang dikunjungi tidak tersedia sayuran organik. Dari hasil analisis multi-atribut Fishbein dapat diketahui bahwa atribut kesegaran sayuran organik memperoleh nilai skor tertinggi dengan skor sikap atau A0 13,02 dan atribut keragaman sayuran organik dengan skor sikap memperoleh skor terendah sebesar 9,67. Selanjutnya yaitu studi kasus jurnal 6 yang berjudul Deskripsi Proses Keputusan Pembelian Sayuran Organik yang dilakukan oleh konsumen Warung Sehat 1000 Kebun Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik konsumen, proses keputusan pembelian, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Analisis data menggunakan distribusi frekuensi untuk mengetahui deskripsi karakteristik konsumen, proses keputusan pembelian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap proses pengambilan keputusan pembelian sayuran organik, diketahui bahwa pada tahap pengenalan kebutuhan, frekuensi konsumsi sayuran organik oleh konsumen sebagian besar tidak menentu atau 57,1%. Dan alasan konsumen mengkonsumsi sayuran organik yaitu esensi bagi kesehatan. Pada tahap pencarian informasi, sebagian besar konsumen mengetahui informasi terkait sayuran organik dari media elektronik seperti internet, TV, dan radio sebesar 66,7%. Pada tahap evaluasi alternatif, spesifikasi kualitas produk yang paling diperhatikan konsumen yaitu kesegaran produk sebesar 81%. Pada tahap keputusan pembelian, kesehatan dan kelestarian lingkungan menjadi aspek utama yang sangat diperhatikan konsumen. Pada tahap evaluasi pasca pembelian, konsumen merasa puas dengan produk sayuran organik di Warung Sehat 1000 Kebun Bandung sebesar 47,6%. Konsumen menyatakan sangat puas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pendapatan, gaya hidup, dan pengetahuan menjadi pertimbangan utama konsumen untuk melakukan pembelian sayur organik. Keluarga menjadi referensi utama konsumen dalam beli sayuran organik. Sebagian besar pembelian sayuran organik dilakukan konsumen karena dorongan dari dirinya sendiri. Selanjutnya adalah keterkaitan antar jurnal. Nah, berdasarkan hasil review 6 artikel dapat dilihat bahwa tahapan konsumen dalam menentukan keputusan pembelian produk sayuran organik itu diantaranya meliputi tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Setiap tahapan memiliki atribut atau indikator yang berbeda-beda sesuai dengan lokasi penelitian dan karakteristik konsumen di lokasi tersebut.
Nah, sebagian besar metode analisis yang digunakan untuk menganalisis tahapan pengambilan keputusan yaitu menggunakan metode analisis deskriptif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan bab 4, yaitu penutup, di mana ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari makalah ini yaitu, dalam proses pengambilan keputusan terdapat beberapa tahap. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Dan yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Saran yang dapat kami berikan yaitu disarankan pada produsen untuk memperhatikan tahapan dalam proses pengambilan keputusan oleh konsumen karena akan mempengaruhi konsumen sebelum membeli suatu produk. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.